dua khotbah sebelumnya itu sebetulnya saya ngajar tentang Tritunggal. Tetapi dalam apa ya, judul yang berbeda ya, biar tidak monoton ya. Saya jadi dua kali. Yang pertama 2 minggu yang lalu mengajarkan tentang apa namanya, Avandi ya, Cituan, mengajarkan tentang keesaan ya, tentang esa, yang dari bahasa Ibrani, echad itu ternyata artinya esa itu bukan cuma satu gitu saudaraku ya. Memang arti yang utama adalah satu atau one. Yang kedua the first atau yang pertama atau pertama, yang hari pertama gitu ya. Jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari pertama, echad itu bahasa Ibrani-nya. Kejadian 1 ayat berapa? 5 itu ya. Echad itu hari yang artinya pertama juga gitu ya. Selain satu ya. Satunya pun bukan satu angka ya, bukan satu buah, satu biji itu bukan ya saudara ya. Itu di pasal 8. Enggak usah jauh-jauh, di Alkitab aja banyak. Waktu Tuhan memisahkan laut dan darat, biarlah ya di bawah langit berkumpul di satu tempat. Satu itu echad itu, satu tempat, memang satu tempat, namanya lautan kan, satu lautan, tidak bisa dihitung. Itulah Allah menggunakan, menggunakan istilah echad atau esa itu pengertiannya bukan satu buah, satu biji, numerik, tidak bisa dihitung seperti itu. Satu lautan tidak bisa dihitung, laut itu tidak bisa dihitung. Bisa ngitung laut, saudaraku? Gimana ngitung laut? Ya toh tidak bisa dihitung. Makanya satunya itu maknanya jamak. Saya lagi sempat mikir lagi ada istilah satu, coba sambil belajar saudara ya. Satu yang bermakna jamak itu apa? Ya, bukan yang ketiga memang kesatuan kan, artinya echad itu kesatuan, setandan anggur, setandan pisang itu echad bahasa Ibrani-nya ya. Echad itu kesatuan, suami istri menjadi satu, echad itu juga kesatuan laki dan perempuan, itu artinya kesatuan itu echad ya. Lah satu yang bermakna numerik, bermakna jamak. Ada enggak muncul pikiran enggak? Ini belajar esa dulu. Ya, saya 2 minggu lalu kita belum bicara tentang Allah. Ini pengertian echad aja, esa. Apa? Satu yang bermakna banyak, jamak atau banyak. Indonesia ini ada loh, saudaraku. Kita punya Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa. Nusa itu apa? Pulau enggak salah artinya. Tidak usah diartikan, saya bukan ahli bahasa ya. Ya toh? Satu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu coba bisa dihitung enggak saudaraku? Satu loh ini. Bangsa Indonesia itu isinya banyak enggak? Kan banyak, satu bangsa, satu negara, satu bangsa. Bangsa satu Indonesia. Oh, nah, makanya satu Allah itu enggak bisa. Ada istilah sebuah Indonesia? Enggak bisa. Sebuah Indonesia enggak ada. Sebuah Allah enggak bisa. Satu Indonesia, itu kesatuan, satu Allah, yaitu tentang echad ya, dan Allah sendiri, Elohim bahasa Ibrani-nya, maknanya jamak, itu bentuk jamak ya. Tidak usah saya khotbah lagi nanti. Itu 2 minggu, terus saya mau urut lagi. Yang kedua, minggu lalu saya ngajarkan tentang jamaknya ini dibatasi, saudaraku, berapa dalam kealahan, bicara tentang Godship itu tentang kealahan itu banyak, itu bukan banyak berapa, itu ribuan gitu ya. Bukan, kalau saudara Hindu itu tidak salah ada 1000 ya, nama dewa itu tidak tahu. Banyak. Ya kita dibatasi ya saudaraku ya. 3. Ya jamaknya itu 3, tapi saya berikan judul minggu lalu, ketiganya yang esa, hormat bagi Allah Bapa ya. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Jadi saya mulai menukik echad itu artinya ternyata tidak sesederhana itu ya. Esa itu artinya ternyata satu aja, bukan sebuah, sebiji. Allah tidak bisa dihitung. Ternyata juga bukan arti angka 1 gitu ya. Ternyata itu juga bicara kesatuan. Itu bicara yang pertama ya. Makanya saya ngomong kalau hari Minggu usahakan ibadah saudaraku. Ya, hari Minggu itu hari yang echad. Kita menyembah Allah yang echad. Hari yang esa, menyembah Allah yang esa. Hari yang pertama menyembah Allah yang utama, terutama. Ya, kita belajar ketiganya yang esa, itu Bapa, Firman atau Anak dan Roh Kudus, dan ketiganya esa. Ini ajaran para rasul. Ya, saya sudah jelaskan itu banyak ayat. Anaknya Yani
Amin gitu tadi. Masih umur berapa bulan ini ya? 3 bulan. Wah, 3 bulan sudah amin. Gitu. Nanti kalau kita belajar roh jiwa tubuh ya, manusia itu ya dia tubuhnya kan bayi ya, saudaraku ya, enggak apa-apa ini limur sedikit. Pikirannya, akal budinya, jiwanya masih ya jiwanya bayi ya, masih mentalitasnya, akal budinya masih belum ngerti apa-apa, tapi dia punya roh. Kalau saya belajar roh itu dari mana, saudaraku? Dari Tuhan loh, dihembuskan nafasnya Allah. Gitu. Lah itu roh itu kan dari Tuhan, dia bisa merespon hal-hal yang dari Tuhan gitu. Amin saudaraku. Lah Anda yang sudah gede-gede gerang-gerang ini, besar-besar gini, mungkin ya otak Anda sudah terkontaminasi macam-macam saudaraku ya. Sehingga makanya Alkitab ngomong ada roh-roh yang memblokir apa istilahnya itu kubu pertahanan yang sehingga kita menolak pengenalan akan Allah. Nah, ini. Tapi rohmu itu sebetulnya manusia itu rohnya itu bisa nangkep yang disebut iman saudaraku ya. Iman itu di situ. Oke, kita masuk kepada apa namanya tentang Tritunggal. Ketiga yang esa ini disebut Alkitab. Ini bukan ajaran ngawur, bukan buatannya pendeta, bukan buatannya apa bapak-bapak gereja. Bapak gereja hanya menyimpulkan berdasarkan ajaran Alkitab, ajaran para rasul. Ya, itu ayatnya banyak. Saya sedikit aja. Orang menuduh Rasul Petrus ini apa? Orang Kristen dibohongi Rasul Petrus, ya dibohongi Tritunggal. Enggak. Itu nanti Rasul Petrus ya, ada Rasul Yohanes juga, semua para rasul. Kalau di Rasul Paulus itu di 2 Korintus pasal 13 ayat 14, itu sering dipakai doa berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Loh itu kan kenapa dia nyebut kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Jadi yang menyertai kita ini apa 3 gitu. Allah itu esa. Ya ini memang disebut 3. Ya, nanti yang Yohanes terakhir karena ini kuncinya, mengunci itu 1. Terus apa ini Rasul Petrus. Itu 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 2. Yang dipanggil sesuai yaitu kamu yang telah dipanggil sesuai dengan rencana Allah pertama, Bapa kita. Itu Bapa kan. Dan dikuduskan oleh Roh Kudus. 2, enggak usah. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 2. Dan yang telah supaya kamu taat kepada Yesus Kristus loh, disebut lagi 3. Ini Rasul Petrus. Untuk menerima percikan darahnya. Wah, itu ya. Telat bukamu. Itu minggu lalu. Lah, itu kan para rasul menyebut 3. Alkitab juga perjanjian lama, Musa menyebut, ini harus hafal ini, coba Kejadian. Beresit bara Elohim, enggak usah bahasa Ibrani, bahasa Indonesia aja. Pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 itu harus hafal lah, saudaraku ya. Masuk saudara muslim aja Al-Fatihah itu ayat pertama, itu bilang saudara yang Kristen kalau bisa Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 itu harus hafal, gampang kok. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ayat 1. Ayat kedua, bumi belum berbentuk, gelap, kosong dulu apa gelap dulu? Kosong dan gelap, gulita menutupi samudera raya, baru tadi kan pada mulanya Allah ya mencipta, yang kedua roh Allah melayang. Sebenarnya ruah Elohim merahebet, ruah Elohim, roh Allah merahebet, mengerami, tapi tidak apa kita pakai Indonesia aja, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian ayat ketiga, berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim, berfirmanlah Allah, jadilah terang, ada firman, lalu terang itu jadi. Loh ini kan disebut, ada Allah, pada mulanya Allah menciptakan, terus roh Allah melayang-layang. Loh siapa roh Allah itu? Terus ada Allah berfirman, kok jadi? Wah. Sehingga dikatakan dengan firman, langit dijadikan, Allah berfirman. Ini kan bukan karangannya orang Kristen. Ini firman Tuhan. Amin, saudaraku. Katanya Alkitab. Musa, ini Musa, tulisannya Musa. Nah, kesimpulannya kita melihatnya kalau saudara mau menyimpulkannya di suratnya Rasul Yohanes dan nanti ajarannya Yesus. Yang pertama di dalam 1 Yohanes, ini khotbah minggu lalu, singkatkan sebentar. 1 Yohanes 5 ayat 7 di situ katakan
lali aku di sini. Satu yang sebab ada 3 lah ini saudara ya, yang memberi kesaksian di mana? Di dalam sorga, yaitu apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sebut 3 kan, Bapa, Firman, dan ketiganya adalah berapa? 1. Loh ini bukan awur-awuran ini. Ini dasarnya kekristenan. Ketiganya itu satu atau esa. Tadi satunya itu Allah, tidak bisa dihitung 1 biji, 1 buah, tidak bisa. 3 ini 1. Dan ketiganya 1. Nanti gimana penjelasannya? Nah ini yang saya jelaskan. Minggu lalu ya sudah dijelaskan sedikit. Ini lebih dalam lagi. Saya harap saudara sanggup mampu maksudnya merespon ya ininya konsentrasinya. Ya anaknya Yani amin terus 3 bulan. Ketiganya 1. Ya Yesus sendiri pun ngajar, ini Tuhan Yesus ini bukan, jangan percaya omongan orang yang di luar enggak pernah baca Alkitab. Ya, dan saudara yang enggak pernah baca Alkitab jadi ikut orang Kristen yang enggak baca Alkitab, kan repot. Ya, ini ajaran Alkitab, Tritunggal itu ajaran Alkitab. Itu istilah saja, 3 tapi 1. Ketiganya adalah 1, kan tri kan 3. 3 itu apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya 1 kan Tritunggal. Lah lebih jelas ajarannya Yesus memang. Matius 28 ayat 19. Loh ini harus hafal ini ya. Karena itu 19 Mbak, 19. Karena itu baca ini enggak usah, belum dibaca dulu Mbak Mas ya. Ini kan minggu lalu siap baca. Karena itu apa saudaraku? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, baptiskanlah, baptis sontes aftus mereka dalam ya, esto onoma. Lah, ini di sini dalam nama itu sebenarnya 1 nama. Perlu dikasih 1 sebenarnya. Kenapa? Karena itu namanya itu tunggal. Ya, kalau jamak itu ta onomata. Di sini to onoma, 1 nama. Nama yang tunggal. Yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, tu patir, tu wios, tu yuiu, tu nehma, tu agios. Ya. Jadi ada 3 nama yang disebut, tapi ternyata itu 1 nama. Yang 1 itu apa saudaraku? Nama. Dalam nama ini banyak kurang jelas. 1 nama sebenarnya. Memang enggak ada kata 1 sih, tapi ini tunggal. Bayangkan, ada 3 orang di depan sini. 1, 2, 3 kan, Septi, Pak Agung, Mas Yuga. Harusnya kan ada 3 nama, ada nama-nama yang di depan. Mas Nur Agung, Mas Yuga, dan Mbak Septianti. Tapi ini unik, baptisnya yang di depan sini ada nama 1 aja nama, yaitu namanya Agung, namanya Yuga, kan enggak masuk akal. Manusia enggak bisa, tapi ini untuk Allah. Ketiganya 1. Jadi yang 1 itu apa, saudaraku? Namanya. Ulangi bersama saya. Tuhan itu yang 1 itu apa? Namanya. Katakan nama. 1, 2, 3. Nama. Nama Tuhan itu 1. 1, 2, 3. Nama Tuhan itu 1. Yang 3 ini apa? Lah ini kan masalahnya, saudaraku. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kalau Rasul Yohanes nyebutnya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena Anak itu adalah Firman. Firman yang jadi manusia. Firman jadi manusia. Jelas ya? Lah sekarang 3 ini bukan nama berarti. Gitu loh saudaraku. Yang 3 ini bukan nama. Jadi Allah itu 1 namanya. Tapi ada 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu apanya gitu loh. Kalau di teologia itu namanya apa Buntung? Hipostasis. Katakan 2, 3. Hipostasis. Hipostasis itu diterjemahkan dalam bahasa Latin persona. Persona itu person, pribadi. Tapi pengertian pribadi ini agak beda dengan sekarang. Sekarang pribadi itu individu. Individu itu terpisah satu dengan yang lain. Makanya persona ini muncul setelah zaman Sigmund Freud itu ya, ahli psikologi modern ya.
Dulu artinya enggak seperti itu. Kalau kita enak pakai Yunani aja, hipostasis itu selain artinya pribadi. Maksudnya pribadi itu gini, saudaraku, itu bisa berpikir. Bapa punya pikiran, punya akal. Firman juga punya akal budi. Kalau enggak percaya ada ayatnya itu, Yesaya 55 ayat 11. Ya. Jadi firman itu punya akal budi. Itu pribadi. Coba Yesaya 55 ayat 11 ini dulu. Coba baca. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman yang keluar dari Allah. Di sini disebutkan mulut, bukan berarti Allah punya mulut ya, seberapa Allah itu kan besar. Ini keluar dari Allah, berfirman, ya. Ia tidak akan kembali. Jadilah terang, gitu kan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Apa yang dilakukan, tetapi ia akan melaksanakan. Melaksanakan. Loh, saudara kalau saya beri perintah, saudara laksanakan, berarti Anda punya pikiran kan? Loh, kalau kemarin kita di mana itu ya? Lihat robot itu. Anak-anak Anglo kemarin libur ya. Oh, sama ikut Mas juga nih, ngikut terus ya. Di mana tuh kemarin? Supermall. Lihat robot. Apa ini? Untuk di sini bisa loh Mas juga kelihatannya nih. Berapa harganya? Lihat enggak kamu kemarin? Itu bunder gini saudaraku. Diceket gitu jalan sendiri, nyapu. Wow. Chandra Pak, Mas Tur, Pak, beli Pak Agung. Biar saya enggak usah nyapu Pak di depan. Wah. Itu apakah itu bisa melaksanakan karena dia pakai pikiran? Enggak, dia pakai sensor. Nah, itu bukan pribadi. Jadi kalau ada benda dia menghindari ke sana ke sini. Itu loh sistemnya robot kan. Pakai sensor kalau ada sesuatu. Autopilot itu juga gitu kan, pakai. Bukan pribadi, kalau pribadi melaksanakan apa yang kukehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki dilaksanakan. Tuhan mau, jadi Allah Bapa itu mau kehendak apa? Dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Firman. Bapa punya pikiran, Firman juga punya pribadi untuk melaksanakan tadi, gitu loh maksudnya. Terus dan akan berhasil. Dalam apa yang kusuruhkan kepada. Disuruh yang melaksanakan sampai berhasil, loh, sampai selesai. Kalau robot ini mungkin baterainya habis atau apa itu? Bisa berhenti enggak itu? Apakah selamanya dia gini terus, apa itu? Jalan-jalan terus. Ketika powernya habis, power supply-nya habis, berhenti. Ini enggak, sampai selesai, berhasil, sampai tuntas. Lah ini loh, Firman tuh punya pribadi. Ini namanya pribadi itu gitu kira-kira. Bapa, Anak atau Firman dan Roh Kudus. Nanti kita belajar. Tadi kita nyanyi apa itu? Oh, Tuhan adalah Bapakku ya. Yang enggak pernah apa? Tak sakiti ya. Apa itu tadi? Kau tak pernah, tak sekalipun kau sakiti itu ya. Kok gitu sih lagunya? Pokoknya enggak pernah menyakiti hati kita. Saudara pernah enggak? Orang kalau sakit hati, saudara saya mau tanya, bisa enggak kita sakit hati? Jujur aja, bisa enggak sakit hati? Bisa kan. Berarti kita itu berpribadi gitu loh maksudnya. Karena bisa sakiti perasaannya. Ini Ini kok meja apa tuh? Mimbar ini bisa sakit hati enggak? Saya pukul-pukul, saya ludahin. Ya. Kamu ini kuno banget, kamu ini sudah lama kamu jelek. Sakit hati enggak? Enggak bisa sakit hati karena dia tidak berpribadi itu loh saudaraku. Allah itu bukan benda, bukan zat padat, cair, atau apapun, bukan zat. Allah itu roh, berpribadi, kehendak. Ya dia mau apa yang kusuruh, dia punya ide, punya pikiran, gagasan. Makanya Firman itu anak, keluar untuk melaksanakan, melahirkan gagasan Allah, pikirannya Allah. Makanya disebut anak, amin saudaraku. Berpribadi, roh itu berpribadi enggak roh itu? Coba. Malaikat itu roh, berpribadi. Contohnya gini, Alkitab aja paling gampang. Jangan mendukakan, ayo pernah baca enggak? Jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus jangan didukakan, jangan dibuat sedih. Berapa kali kita sering mendukakan Roh Kudus, termasuk saya mungkin. Ya toh, berapa kali? Kan keinginan daging dan keinginan roh. Roh Kudus membawa keinginannya Allah, kehidupan Allah dalam hidup kita, kasih. Makanya ada roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera. Itu supaya kita spirit, ya. Ada sukacita, tapi enggak kita lakukan. Itu loh. Ayo ampuni, ayo kasihi, enggak kita lakukan. Nah, Roh Kudus
berduka, berpribadi itu Roh Kudus itu. Amin saudaraku. Makanya 3 pribadi ini, maksudnya pribadi itu seperti itu. Hipostasis juga artinya realita, reality biasanya di kamus Strong itu. Realita itu kenyataan. Jadi ada Bapa, kenyataannya Bapa, ada kenyataan Sang Firman, ada kenyataan Sang Roh Kudus. Tapi 3-nya ini satu. Kenyataan itu kasunyatan apa saja. Nyata. Allah itu adalah kenyataan yang tidak terbatas, yang tidak terlihat, memenuhi langit bumi seakan khotbah itu ya. Firman itu adalah kenyataan yang ketika jadi manusia kelihatan, saudara, jadi Yesus. Tapi sebelum jadi manusia nyata juga. Pernah berapa kali menampakkan diri ya sebagai malaikat Yahweh, sebagai manusia, ya datangi Abraham segala macam. Itu teofani menampakkan, tapi nyata juga. Walaupun tidak menampakkan diri, firman itu nyata. Ketika firman itu gini paling gampang, tadi Kejadian 1 ayat 3. Allah berfirman. Ya, firman yang keluar dari mulutku, jadilah terang. Terus ini kalau maaf saudara, kalau saya sama Anda ngomong, jadilah kursi, jadi kursi enggak? Kalau kita cuma ngomong jadilah kursi enggak jadi-jadi, kita harus beli kayu, beli kursi. Beli kursi, buat kursi, beli kayu, beli paku, kita buat baru jadi. Kalau Allah lain, berfirmanlah Allah, firman itu melaksanakan. Dan nanti kita akan lihat ayatnya. Kita tahu dari mana bahwa firman itu ada. Itu Ibrani 11 tentang iman itu. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kenapa kita percaya Allah ada? Kita tidak tahu bahwa firman itu nyata. Kenapa firman itu ada? Kita yakin ada, karena yang mencipta. Ya, oke. Jadi itu satu kenyataan. Roh Kudus juga suatu realita, kenyataan. Kita bisa hidup, bisa bernapas. Kita bisa mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan, damai. Itu Roh Kudus. Ya nanti lain kali diperdalamnya, itu hipostasis. Kira begitu. Ngapain saya pakai masker? Sekarang kita akan melihat, ini baru pembukaan ya. Saya berikan judul khotbah hari ini, La ilaha illallah. Kaget. Lu itu bahasa Arab, nggak masalah sih. Artinya tidak ada, sebenarnya ilah ya, tidak ada ilah. La ilah itu ilah, ilah itu Allah ya, tidak ada Allah selain Allah. Bahasa Arab itu Allah, bahasa Indonesia Allah. Nggak usah alergi lah saudaraku bilang Allah. Orang Kristen di Arab kalau nyebut kita Allah itu manggilnya Allah. Kalau kita manggilnya Bapa, di sana namanya Abi. Abi atau Abba. Ya itu saudara, bahasa Ibrani Abba, sama aja enggak masalah ya. Kita lihat 1 Korintus 8. La ilaha illallah, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tidak biasa bilang Allah, saya juga tidak biasa soalnya. Kita lihat 1 Korintus 8 ayat 4. Silakan dibaca 4 dan 5 kayaknya. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging dan persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia. Kita tidak bahas tentang makan penyembahan berhala apa segala. Nanti lain kali kita akan bahas tentang berhala. Kali ini kita batasi supaya tidak melebar ya saudara. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. La ilah kan? Tidak ada Allah yang lain. La ilah, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Kita udah belajar ketiganya yang esa tadi. Walaupun 3 tapi 1. Ya toh? 1 Allah. Nah, nanti kita akan perdalamnya di sini. Tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang esa. Ayat-ayatnya banyak, tapi saya akan batasi ya. Nanti di WA Group saya berikan catatan-catatan ayat semuanya. Kalau di sini saya pilih saja karena waktu. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Cepat, harus cepat. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Gitu. Yoel 2 ayat 27. Yoel 2 ayat 27. Ayo, ini. Jarang buka Alkitab. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan
adalah Allahmu dan tidak ada yang Aku lain. ini Tuhan atau Yahweh huruf besar semua tadi ya, Yod-He-Wah-He adalah Allahmu dan Dan tidak ada yang lain. tidak ada yang lain. Tuhan sendiri ngomong, aku ini Allahmu, Yahweh, Yahweh itu nama. Nanti lain kali kita akan khotbah. Kalau enggak minggu depan atau kapan nanti. Nama Allah ya, khusus tentang nama Allah. Tidak ada yang lain. Terus Yesaya 45 ayat 5. Yesaya 45 ayat 5 Akulah dan Tuhan, 6. Ya, akulah sekalian. Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku, Tidak ada Allah. tidak ada Allah. Loh, ya, berhala itu juga tidak ada istilahnya itu. Itu cuman itu setan aslinya itu. Cuman patung benda mati. Tidak ada angin lalu sebenarnya itu. Tidak ada yang lain. Hanya aku, kecuali aku tidak ada Allah. Terus ayat 6-nya, Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. dari terbitnya matahari sampai terbenam sepanjang hari. Tidak ada Yang lain di luar yang aku. lain di luar aku. Terus, akulah Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tuhan, huruf besar semua itu ya, akulah Yahweh, Yehova, dan tidak ada yang lain. Makanya namanya Yesus, namanya Bapa, namanya Yesus, namanya Roh Kudus itu sama ya. Ya bisa akan khotbah tersendiri nanti. Ya, saudara nanti kalau lihat para rasul di Alkitab Perjanjian Lama itu kan Yahweh ya. Mereka ganti Adonai, itu lain kali. Enggak berani nyebut nama Yahweh ya. Itu nanti Perjanjian Baru jadi Yesus, saudaraku. Mereka nanti saat banyak ayat itu. Kok bisa? Kok? Ya, karena ini tadi pengertian tentang ketiga yang esa ini tadi. Oke. Jadi orang Kristen itu, saudaraku, percaya kepada satu Allah. Tidak ada yang lain. Gitu loh. Kok ada anak atau Yesus Kristus, kok ada Roh Kudus? Itu bukan yang lain. Itu Allah. Nah, penjelasannya apa sekarang? Nah, sebelum penjelasan ini, saya akan dasari dulu. Ini bukan buatan pendeta-pendeta, bukan aliran dominasi, denominasi tertentu, tapi ini adalah ajaran Bapak Gereja. Kita lihat, saya pernah nulis di situ enggak ya, pengakuan kredonya pengakuan iman Nikea. Kalau enggak, saya baca dengan cepat, saudaraku ya. Pada tahun 325, ambil napas dulu, saudaraku ya, ini agak sejarah dikit. 325 itu ada konsili. Konsili itu pertemuan pemimpin umat. Ya, kita nyebut Bapak Gereja. Itu Bapak Gereja abad keempat. Ada ini, saudara ya. Tapi ini yang lengkap atau enggak, saya enggak tahu. Karena saya belum masukkan ini. Aduh, enggak apa-apa, nanti dikeluarin dikit-dikit ya. Jadi, waktu itu muncul ajaran Arianus. Ya. Ini bukan namanya bintang, Sagittarius. Itu namanya orang, Arianus. Itu ngajarkan ya tadi sebuah Allah itu tadi. Jadi gini, Yesus itu adalah Allah yang lain gitu loh, masalah ini saudaraku ya. Ya, la ilaha illallahnya ini lewat gitu loh. Karena itu bukan Allah. Kalaupun disebut Allah itu yang lain. Ya, yang sekarang jadi saksi Yehova dan Mormon, hati-hati saudaraku ya, itu bidat, sesat gitu ya. Lah, makanya muncul konsili pertemuan ini ya untuk merumuskan iman bersama sesuai Alkitab. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya ya. Ini peninggalan Bapak Gereja. Dengar baik-baik, saudaraku. Dengar baik-baik. Saya akan mengajarkan sudah setahun lebih ya. Dengar baik-baik. Anda enggak ngerti, lumayan ngerti, agak ngerti, enggak apa-apa, saudaraku. Enggak usah khawatir. Toh saya kasihkan catatan saya bisa dipelajari sewaktu-waktu. Sekarang enggak ngerti ya besok baca, masih belum ngerti. Kita kan masih terkumpul, Mbak Asih masih kolek ya. Kumpulkan sejak ngerti dia sampai tahun berapa itu kamu sampai dia ngerti itu sejak tahun lalu ya. Ngerti Mbak Asih. Dia kolek itu semua, kumpulin itu. Enggak apa-apa, enggak ngerti, agak ngerti enggak apa-apa. Kenapa? Saya mengikuti prinsipnya Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja meninggalkan yang disebut pengakuan iman. Katakan 1, 2, 3, pengakuan iman. Iman yang diakui. Yang penting itu iman, saudaraku. Yang saya ajarkan ini namanya pengetahuan. Pengetahuan iman. Gitu loh, saudaraku. Makanya tambahkan kepada imanmu kebajikan
pengetahuan. Iman itu sudah lumayan lah Anda punya iman. Karena iman itu karunia, saudaraku. Ya, Anda bisa percaya itu kemurahan Tuhan. Kok bisa percaya? Cuman yang saya takutkan gini, saudaraku ya. Karena Anda lahir Kristen, Anda sejak kecil Kristen, terus keluarga Kristen, ngerti enggak ngerti pokoknya Kristen. Ini yang repot, saudaraku. Ya. Yang saya maksud, iman itu bukan terus Anda bertahan dengan agama Kristen. Maaf, saya ini kenal banyak orang yang ngomong sama. Kenal, saudara saya sendiri pun ada. Mbak Aulia pun ya pernah ngalami, dulu pernah mualaf kan? Ya sama, saudara, banyak. Terus jilbab pakai hijab. Lama-lama dilepas ngapain? Berat. Nggak bisa belajar ngaji, kesulitan dia. Kalau Angelina Sondak hebat ya bisa. Ini putus asa, enggak bisa. Memahami enggak bisa. Apalagi hadis, maaf menurut dia banyak, bukan 1-2 orang. Ada yang perempuan, ada yang laki, teman saya laki ndablek gitu. Pindah-pindah, kok niku lho pindah-pindah. Berat sana. Terus maaf menurut dia enggak masuk akal. Dikit-dikit masuk surga. Cara masuk surga, cium kaki telapak kaki ibu, masuk surga gini. Kok banyak banget, maksudnya gampang sekali, tinggal ini nanti masuk surga. Sekarang kan waktu Ramadan kemarin, Ramadan kan ramai kan masjid-masjid yang tidak sumbangan tiket ke surga, saya baca tiket ke surga kemana ini? Ini mau ke surga nyumbang. Coba hati nurani Anda, yakin enggak dengan ini kelakuanmu loh masih kayak begitu. Kamu layak enggak masuk surga? Itu teman saya akhirnya merasa seperti itu gitu loh. Ada gitu, saudara. Akhirnya balik Kristen. Golek gampangnya tak sadun. Agama dibuat mainan ini apa, saudara? Enggak bisa. Iman itu bukan itu, Mas saya. Bener-bener ini loh apa? Kamu iman itu yakin, katakan yakin. 1, 2, 3, yakin, percaya. Tadi Mas juga nyanyi itu enggak? Saat ku tak, ya tahu. Oh, bukan itu, keliru saya. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencana. Walaupun enggak lihat, enggak ngerti, tapi percaya. Ya saya diomong memang, aku percaya Yesus itu Tuhan. Walaupun suruh jelaskan, lah ini perlu belajar. Ya. Saudara, sebelum saya masuk ya, maaf ya. Memang kita ini tidak didesain. Agama Kristen tidak didesain untuk menyerang agama lain, ya, termasuk saudara sebelah. Ya, seberang kita, tapi tanpa disadari ketika kita menjelaskan iman kita, ya tentu agak berbenturan karena memang sudah berbeda seperti langit dan bumi. Kita ngomong Yesus itu Tuhan, karena Yesus Nabi loh, repot toh. Pengertiannya Allah Esa itu seperti itu, kita pengertiannya punya, coba ini contoh gini. Memang kita tidak didesain untuk seperti itu, tapi yang ada namanya mirror strategi. Mirror itu apa bahasa Inggris? Cermin, berkaca. Ya, saya enggak ngajarin ini, maksudnya gini, kalau kadang-kadang mereka bertanya, kita jawabnya pakai cermin gitu. Misalnya mereka tanya, walah kok bingungi ngono. Ngeluh itu lu gampang, padahal teman-teman saya ngeluh balik meneh. Ya toh. Coba jangan dipikir mereka enggak ada masalah. Kita kan terus terang gini nih mungkin bagi beberapa orang jadi masalah untuk menjelaskan maksud saya. Kok rumit banget gitu. Oh, jangan dipikir mereka enggak ada kesulitan loh. Jelaskan la ilaha illallah. Allah itu tidak dicipta. Ada dengan sendirinya. Mereka yakin tidak diciptakan dan kekal ya selama-lamanya. Tahu enggak ada lagi loh saudaraku di muslim itu yang tidak dicipta dan kekal. Yafet tahu apa? Kamu belajar kan? Al-Qur'an. Ya apa saudaraku? Al-Qur'an itu firman Allah. Itu tidak dicipta dan itu kekal, ada di Lauh Mahfudz namanya, di sorga sana satu tempat yang namanya Lauh Mahfudz. Saya nggak bisa bahasa Arab. Itu di situ, di sisi Allah, di Lauh Mahfudz. Loh berarti kiopo, kan ada dua kan, Al-Qur'an itu Allah bukan, loh, mereka ngomong bukan. Tapi tidak dicipta dan itu kekalan masalah. Itu sempat terjadi masalah di mereka sampai abad 9. Oh saya bunuh-bunuhan. Yang ngomong Al-Qur'an itu kekal, tidak dicipta, musuhan sama yang enggak, Al-Qur'an itu diciptakan Allah, gini rame. Ya kayak saksi Yehova kan, Yesus itu kan firman itu dicipta, ini unik orang saksi Yehova nih, konyol, goblok. Firman itu dicipta, ini kalau logika saudaraku, Allah itu mencipta dengan apa? Firmannya kan. Loh masa Allah mencipta diem-diem saja, surut mau jadi kabeh kan enggak saudaraku, minimal mikir gitu loh.
logos bahasanya itu juga artinya hikmat pikiran. Jadi melalui logos hikmat Allah itu terus diungkapkan keluar tercipta firman. Makanya disebut anak itu anak keluar melaksanakan ide, gagasan terlahir. Makanya dilahirkan. Lah kalau firman itu dengar baik-baik ya. Firman itu diciptakan. Dengan apa Allah menciptakan firman itu? Ngerti maksud saya? Allah itu menciptakan dengan apa? Firman. Loh, sekarang katanya saksi Yehova termasuk yang enggak percaya Al-Qur'an tadi itu loh. Itu diciptakan kan enggak itu itu diciptakan enggak kekal, itu kan ribut sendiri mereka. Lah kalau firman itu diciptakan dengan apa? Allah ini menciptakan firman ini. Untuk menciptakan itu perlu firman kok. Ya kan masalah itu. Makanya di Kristen itu nanti ada di pengakuan iman itu ya. Enggak tahu yang ini atau yang saya belum tuliskan itu. Jadi firman itu tidak diciptakan, ada dengan sendirinya. Waktunya baca jangan pergi loh, habis baterainya. Jadi firman itu gini, ketika Allah ada, firman itu juga ada, bersama. Diterjemah, tapi itunya pada. Jadi ketika Allah ada, firman itu juga ada, bersamaan. Tidak duluan mana. Lah saksi Yehova itu Arianus itu kenapa muncul ini kayak ini? Karena ada waktu di mana firman itu belum ada. Allah ada duluan, terus mencipta firman. Gitu loh, masalah ini. Jadi firman ini tidak kekal dicipta. Seperti yang saudara muslim itu ribut juga sebenarnya. Tapi abad 9 diselesaikan. Menyelesaikannya kalau kita dengan konsili Nikea, mereka menyelesaikannya dengan Mutazilah. Sudah pernah dengar enggak? Mutazilah. Gampangane wis ojo takok. Percaya wae wis gak usah diperdebatkan. Ini enggak iso dijawab. Gitu Mutazilah. Kalau kita bisa menjawab, Tritunggal itulah jawaban bagi misteri Allah. Saudaraku, amin. Amin dulu loh, saudara. Amin, amin. Amin dulu. Mau ngerti enggak engko sih gitu loh. Yang penting kalau mereka Mutazilah itu enggak jelasin, enggak menjelaskan. Wis percaya aja gitu loh. Itu jalan tengah memang. Mutazilah itu ambil jalan tengahnya, udah nggak usah karena bunuh-bunuhan rame, jadi terpecah mereka. Wis diterima sajalah, ini yang gitu terserah gitu. Nggak menyelesaikan, tapi di sini mau menyelesaikan ini, bahwa firman itu pada mulanya enarki in logos, keho logos in prostonteon. Pada mulanya adalah firman dan firman itu pada Allah. Theos in hologos dan firman itu adalah atau Allah atau kalau ikuti strukturnya Theos dan Allah ya in hologos Allah lah firman itu. Jadi firman itu juga Allah gitu. Itu bedanya dengan saudara muslim itu. Akhirnya mereka kesulitan menjelaskan, wong itu bukan Allah tapi kok kekal. Bukan Allah kok tidak dicipta, berarti ada dua Allah gitu. Kalau kita, ayo Bapak Nikea, pengakuan iman Nikea, bukan nih kayaknya. Bukan yang ini, enggak apa-apa, saya bacakan ini ya. Tapi ini dibuka-buka, enggak apa-apa ini. Ini preambulnya, kredo, pengakuan iman Nikea. Jadi ini tahun 325, Anastasius pimpinannya, yang merangkumkan ini dengan bapak-bapak gereja yang lain, sehingga dikenal sebagai pengakuan iman Athanasius atau Kredo Athanasius, ya, itu mengatakan seperti ini, barang siapa hendak atau ingin diselamatkan, maka ia harus memiliki iman yang atau garis kurung Katolik. Muncul Katolik itu di situ. Katolik itu artinya umum, universal. Jadi kalau orang mau diselamatkan harus punya iman yang universal, iman yang sama seluruh dunia. Universal itu artinya, Katolik itu artinya itu, sama seluruh dunia. Lah Katolik itu muncul ya setelah abad ini, saudaraku. Mereka ngambil ini iman yang Katolik gitu loh, iman yang universal, iman yang sama umum seluruh dunia. Orang Kristen harus punya iman yang sama, munculnya di situ. Tapi kalau menurut saya ya kita orang Kristen ya, sejak dulu Kristen, Kisah Rasul berapa itu? Pertama kali orang disebut Kristen di Antioquia. Kristen artinya pengikut Kristus. Enggak apa-apa, di YouTube itu ada aneh, saudaraku. Katanya mualaf ya dulunya Kristen. Saya orang Kristen, dia sempat tanya, Yesus itu agamanya apa? Gitu. Bukan Kristen kan? Mikir kamu. Loh, Yesus kok agama apa? Tidak ada agama. Yesus itu justru pusat dari agama itu, saudaraku, amin. Karena Muhammad kan Islam, makanya dia ini agama yang anut ikuti.
Mereka berpikir menyamakan seperti itu ya enggak nyambung. Yesus itu wong pengikut Kristus, pengikutnya dia kok. Dia agamanya apa ya? Yesus justru pusat agama itu. Iman yang Katolik, iman yang universal, yaitu iman yang jikalau tidak dijaga kemurniannya, kejujuran dan kemurnian, pastilah orang tersebut binasa. Harus dijaga iman ini. Dari iman yang atau Katolik atau yang universal itu adalah ini saudara, bahwa kita menyembah Allah yang esa atau kurung satu di dalam ketigaan atau Tritunggal. Dan ketigaan di dalam kesatuan, judul bahasa minggu lalu ya. Jadi kita menyembah Allah yang satu dalam ketigaan dan ketigaan dalam kesatuan atau keesaan. Tanpa, ini agak rada angel lagi, tanpa percampuran pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus tidak kecampur, ya makanya Yohanes itu salah. Bapa itu, Yesus itu ya Bapa, hati-hati loh. Nah, coba kalau lagu ini, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saya pakai lagu itu juga. Nanti ada penjelasannya sendiri, saudaraku. Ya, Yesus itu bukan Bapa di sorga, tapi kita boleh manggil dia Bapa. Kenapa enggak boleh? Saudara mau manggil Yesus Bapa, Pak. Nanti ada, kenapa Yesus juga Bapa, sebut Bapa, tapi bukan Bapa di sorga. Bapa yang Allah di sorga yang apa? Ya firman-Nya Allah. Oke. Jadi tanpa percampuran pribadi yang kita jelaskan tadi, hipostasis persona tadi, maupun pemisahan substansi, hakikat atau esensi atau usia bahasa Yunani tidak terpisah, ya, tapi juga tidak tercampur. Ngeluh tondasmu. Penjelasannya di bawah. Jadi gini loh maksudnya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak tercampur, itu pribadi yang berbeda. Tetapi tidak bisa dipisahkan, gitu loh maksudnya. Tidak terpisah, tidak terjadi perpisahan dalam substansinya, esensinya. Yang namanya tadi loh sama, satu nama tadi. Ya jadi Bapa namanya ya Yahweh. Yesus nama ya Yahweh. Roh Kudus namanya ya Yahweh misalnya kalau nama. Nama itu juga bicara tentang kehormatan, reputasi, kemasyuran, kuasa. Itu saya nanti akan khotbah khusus tentang itu. Saya buktikan ayat-ayat Alkitab. Nama itu luas maknanya, juga bicara kuasa. Sama kuasanya, satu kuasanya. Karena hanya ada satu pribadi Bapa, satu Anak dan satu Roh Kudus. Tetapi keilahian Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Demikian pula kemuliaan dan keagungannya. Nek gak ngerti rungono terus gak apa-apa. Sebagaimana Bapa, demikian pula Anak, demikian pula Roh Kudus. Jadi sama, sebagaimana Bapa, ya kayak itulah Anak. Ya seperti itulah Roh Kudus gitu loh maksudnya. Nanti tambah lama tambah ke bawah tambah ngerti. Bapa tidak dapat dipahami. Anak tidak dapat dipahami, Roh Kudus tidak dapat dipahami, atau tak terhingga. Bapa kekal, nah ini nanti mirip Mutasilah tadi. Anak atau firman kekal, Roh Kudus adalah kekal juga. Akan tetapi, perhatian baik-baik, bukan atau tidak ada tiga yang kekal. Kamu bisa ndundut langsung saudara, di apa? Credo Anatasius apa tadi? Anatasius. Athanasius, angel ya. Kalau mau langsung muncul itu. Ya, Bapa itu kekal. Firman itu kekal atau Anak. Roh Kudus itu kekal. Tetapi bukan tiga yang kekal. Tetapi hanya ada satu yang kekal. Itu saudaraku. Ini namanya pengakuan iman. Wih gak ngerti yo gak apa-apa. Ada Bapa kekal, Anak yo kekal. Roh Kudus yo kekal, tapi satu yang kekal, itu pengakuan iman, ditinggali pengakuannya, hampir kayak Mutasilah, tapi nanti penjelasannya di bawah. Demikian pula tidak ada tiga yang tidak diciptakan atau tak terhingga. Melainkan satu yang tak diciptakan dan esa atau satu pula yang tidak dapat dipahami atau tak terhingga. Tadi yang Bapa, Anak, Roh Kudus tadi. Karena itu, demikian pula Bapa Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, akan tetapi bukan tiga yang Maha Kuasa, melainkan satu yang Maha Kuasa. Ini pengakuan iman, ini tinggalannya Bapak Gereja. Terus, Bapa adalah Tuhan. Oh, belum ya, sorry ini kelewatan. Juga, Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Nanti ada ayatnya semua nih. Namun bukan atau tidak
ada 3 Allah, melainkan Allah yang esa atau satu. Jadi Bapa itu Allah, Firman itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tetapi bukan 3 Allah, tetapi satu Allah. Itu loh, saudara. Itu pengakuan. Lah penjelasannya nanti, coba saya kali lagi ya. Bapa adalah Tuhan, ikuti sama saya sambil ikuti ya. Coba ikuti perkataan saya. Di sini enggak ada soalnya. Bapa adalah Tuhan. 1, 2, 3. Anak adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Namun tidak ada 3 Tuhan. Melainkan Tuhan yang satu. Nah, terus ini penutup untuk Tritunggal ini ya. Penjelasannya di bawah panjang, nggak usah nanti saya khotbah aja lewat ayat-ayat Rasul Alkitab. Karena itu sebagaimana kita diwajibkan oleh kebenaran Kristen untuk mengakui atau menyebut ketiga pribadi pada dirinya sendiri sebagai Allah dan Tuhan. Jadi kita wajib menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Allah dan Tuhan. Demikian pula kita dilarang, nah, tanda petik ya, dilarang oleh iman untuk mengatakan bahwa ada 3 Allah atau 3 Tuhan. Jadi orang Kristen itu harus wajib yang beriman menyebut bahwa Allah itu satu atau esa. Khotbah tentang esa sudah saya jelaskan ya, kejamaan bermakna tidak satu yang dalam arti numerik. Sudah 2 minggu lalu. Tetapi kita juga dilarang menyebut Allah itu 3. Karena tidak ada ayatnya. Tadi saya kan baca semua, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada yang lain, tidak ada Allah yang lain. Sesuai kan, ini saudaraku ya? Tidak ada yang lain, tidak ada 3, Allah itu satu. Tetapi kita juga wajib di sini ada oleh kebenaran Kristen untuk mengaku ketiga pribadi yang ada pada dirinya sendiri sebagai Allah dan Tuhan. Kita wajib menyebut Bapa itu Allah, kita wajib meyakini. Itu iman ya. Saudara kalau merasa tidak wajib ya sudah, Anda tidak ada iman di situ. Ya, gugur iman Kristennya gitu loh. Saya tidak sulit-sulit kok. Saya tidak maksa orang jadi Kristen. Kita hanya memberitakan Injil, amin. Beritakan firman, mau terima puji Tuhan, enggak, itu urusanmu dengan Tuhan sendiri, Roh Kudus nanti yang akan pilih ngasih hidayah atau enggak kan. Gitu loh, saudara. Tidak usah repot-repot, jelasin aja gitu. Jadi kita ini wajib dalam iman Kristen menyebut Bapa itu Allah, Anak atau Yesus Kristus atau Sang Firman itu Allah, dan Roh Kudus itu Allah. Ketiganya itu Allah, tapi ketiganya satu. Itu iman Kristen. Loh, Anda bisa percaya ini enggak gitu. Kalau Anda bisa percaya ini pengakuan iman, mengakui itu iman yang yang universal, yang Katolik tadi. Kalau enggak bisa ngakui, ya coba belajar atau Anda minta hikmat Tuhan, minta iman itu dikaruniakan. Oke, sekarang kita akan menjelaskan ya, saya akan khotbah tentang penjelasan apa yang kita pengakuan iman ini tidak ada Allah yang lain. Ya ampun, baru khotbah ini ya. Sekarang gini, saya akan coba mempercepat ya, catatan saya panjang sih, tapi saya coba mempercepat. Kenapa ada 3 disebut? Ini hampir mirip yang pernah saya khotbahkan, saudara. Percaya enggak bahwa Allah Bapa itu juru selamat? Itu sudah khotbah loh, saudara. Ayatnya banyak loh. Judulnya Allah juru selamat ya. Percaya enggak bahwa bukan percaya saja, ayatnya sudah saya tunjukkan ya, banyak. Nanti kalau saya buka lagi lama nanti. Bapa itu juru selamat. Percaya enggak, saudaraku? Percaya. Roh Kudus itu juru selamat. Percaya? Bapa dulu juru selamat. Tuhan Yesus itu juru selamat enggak? Percaya? Kan itu jelas ya, orang Kristen, Yesus juru selamat, datang di lahir ke dunia Bethlehem. Bapa juru selamat, Tuhan Yesus juru selamat, Roh Kudus juru selamat juga. Ini kalau lupa paling gampang ayatnya ini, Roma 8 ayat 2 dan 3 itu aja coba. Roma 8 ayat 2 dan 3. Dan dibaca. Mic-nya dinyalain. Mic-nya kok hilang. Roma 8 ayat 2. Nanti sama 3 ya. Roh yang memberi hidup. Ini maksud Roh Kudus ya, Roh kehidupan yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu memerdekakan kamu dari mana? dalam Kristus Dalam Kristus. Dari- Ada roh, ada Kristus. dari hukum dosa dan hukum maut. Dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, hukum maut, upah dosa maut, tadi kebinasaan. Itu artinya diselamatkan lah, bahasa lain diselamatkan. Jadi Roh Kudus itu, ya toh, jangan dulu, ruwet itu. Roh Kudus itu memerdekakan kamu, menyelamatkan kamu dalam Kristus. Nah, ini penjelasan. Jadi iman Kristen itu gitu, Roh Kudus itu menyelamatkan kita dalam Kristus dari dosa dan maut. Ini kan kematian kekal. Ayat 3 tadi ya, lah Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena orang Yahudi itu, maaf, dan ini gambaran semua agama di dunia, keselamatan itu datang dari kitab sucinya, ajaran namanya hukum Taurat. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, saya tidak bahas, itu di Roma itu ada baca sendiri ya, hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, kitab suci tidak menyelamatkan, kitab suci hanyalah penuntun. Bahkan menunjuk dosa. Jadi kitab suci itu menunjukkan, ini loh kamu berdosa. Manusia dikurung oleh kitab suci di dalam dosa, ayatnya gitu. Hukum Taurat mengurung manusia dalam dosa. Ini manusia tidak bisa berdalih bahwa kamu tidak berdosa, kamu berdosa. Itu kitab suci yang ngomong. Jadi kitab suci tidak menyelamatkan. Kitab suci justru menghakimi dosa. Itu loh. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Karena yang diberi petunjuk ini daging. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini. Daging. Kepingin. Kemarin di mall, jangan kepingin ya, ini mahal-mahal. Oh, lihat emas berlian permata, jangan ke sini, mahal ini. Mau masuk aja nih, yang ya uangnya seberapa itulah beli, aduh, nah, anak bercanda. Jadi daging, ya, pengen marah, harusnya mengasihi, atau tidak berdaya, kasihlah musuhmu, waduh, tidak sanggup pak, kan tidak berdaya. Jadi kitab suci itu tidak menyelamatkan, itu memberi tuntunan saja, tidak berdaya oleh daging. Terus telah dilakukan oleh Allah. Siapa yang melakukan? Allah. Jadi dia ada Roh Kudus, ini saya kalian bicara Tritunggal kan. Roh memerdekakan kamu, menyelamatkan kamu dalam Yesus Kristus. Maksudnya ketika Anda percaya Yesus, ya kan, bukan Siddhartha Gautama atau yang lain, ini lagi Waisak. Karena imannya beda. Saya tadi lihat di TV mau berangkat itu memperingat tangan Siddhartha, ya, memberi penerangan ke dunia. Ya enggak apa-apa sih, itu kan iman mereka. Anda beriman kemana gitu kan. Ketika Anda percaya kepada Kristus, kata firman Tuhan, Roh Kudus akan memerdekakan Anda dari dosa dan maut, gitu loh. Kira-kira begitu. Karena apa? Kitab suci, semua kita agama punya kitab suci ini tidak berdaya membebaskan Anda. Karena daging Anda, kita manusia ini. Makanya yang tidak berdaya ini, kitab suci ini dilakukan oleh Allah. Kata-kata ini kalau nggak dibuat ruwet ya bisa. Allah itu melakukan, kan dilakukan Allah. Berarti Allah yang melakukan. Melakukan apa? Menyelamatkan kita melalui Roh Kudus dengan memerdekakan melalui kuasa Rohnya, melalui pengorbanan Yesus kayu salib. Jadi kan masing-masing punya tugas lah kira-kira gitu. Allah yang merencanakan keselamatan, yang melakukan keselamatan dengan Rohnya yang memerdekakan, kuasa kemerdekaan, kuasa pembebasan, kuasa penyucian, pengudusan. Anak firman ini, yang Allah jadi manusia, mati kayu salib, manusianya mati, darahnya tercurah. Ya. Terus dengan jalan, nah ini Allah melakukan penyelamatan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Dagingnya siapa? Tuhan Yesus anak tadi itu loh. Ini kan Tritunggal semua, nyebut Roh, nyebut Allah, Bapa, nyebut Yesus, tapi masing-masing beda karyanya, saudaraku. Makanya
tidak tercampur, tapi tidak terpisahkan. Nah, ini kita bicara tidak tercampur dulu. Coba gini bayangkan, yang mati di kayu salib itu siapa? Bapa di sorga? Allah Bapa? Oh, bukan, Allah Bapa itu roh. Lebarnya seberapa? Besarnya seberapa? Memenuhi langit dan bumi. Roh itu tidak berdarah daging, ya apa bisa mati di kayu salib? Itu Allah Bapa, itu kenyataan tersendiri, pribadi tersendiri. Lah Roh Kudus, saya belum bicara Yesus, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus ya roh, tapi yang dicurahkan, lah ini bedanya saudaraku. Dicurahkan dalam kehidupan manusia, yang beri kehidupan manusia, yang memerdekakan. Tapi ini, formula ini baru berlaku. Allah menyelamatkan melalui Roh Kudus memerdekakan ketika di dalam Kristus Anda menerima firman yang keluar dari Allah jadi manusia, firman yang keluar dari mulutku. Selamatkan, akulah juru selamat, aku penebusmu. Ayat-ayat kan banyak kan? Akulah penebusmu, tidak ada juru selamat. Aku mau selamatkan engkau, menebus engkau. Ya dengan, waduh segala macam ayatnya banyak itu ya. Lah ketika itu firman itu keluar melaksanakan jadi manusia, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Ya, jadi manusia dulu, kalau tidak jadi manusia tidak bisa keluar darah. Tapi manusianya bukan dari manusia seperti Adam kita gini. Oke ya, jadi kira-kira begitu ini. Berarti Allah itu Bapa itu Allah, Roh Kudus karena rohnya Allah juga Allah, firman Allah itu juga Allah. Yesus walaupun jadi manusia juga Allah. Dia memiliki satu pribadi, tapi kalau ini unik, Allah itu 3 pribadi tapi satu esensi, satu Allah. Kalau ini Yesus itu satu pribadi yaitu Yesus Kristus tapi 2 esensi. Esensinya apa? Allah dan manusia. Manusianya ini yang mati, ya, itu kristologi, tambah muntah gede nanti. Tapi paling tidak Anda ngerti, juru selamat, Bapa Allah menyelamatkan, iya. Roh Kudus menyelamatkan juga dengan memerdekakan. Nanti kita bicara keselamatan tersendiri. Tuhan Yesus menyelamatkan juga dengan mati kayu salib menebus dosa. Ini kan, apakah ada 3 juru selamat? Itu loh maksud saya. Karena Bapa itu juru selamat, Allah itu juru selamat, Tuhan Yesus juru selamat, Roh Kudus juru selamat. Apakah ada 3 juru selamat? Tidak. Pada hakikatnya ada 1 juru selamat. Nah, paling kalau agak mumet ini aja, penciptaan ya. Ada berapa pencipta? Apa kata Alkitab? Siapa yang mencipta? Kejadian 1 ayat 1. Kita lihat tentang penciptaan. Ini aja, setelah itu kita tutup. Tuh, ya tiba ayo, bangin ini kayak iso pendek. Ayo Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tadi kita udah baca ya. Terus Roh Allah melayang, ada firman yang mengerjakan. Oke, Allah menciptakan. Terus Yesaya 43 ayat 15. Yesaya 43 ayat 15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Yang menciptakan? Israel. Jadi pencipta. Siapa? Allah, Yehova. Mungkin ini aja lebih cepat. Banyak, tapi saya pilih aja, saya agak sulitnya milihnya. Yesaya 44 ayat 24 ini. Ini malah lebih ekstrim ini. Coba baca ini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, ya juru selamat yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan atau Yehova yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Berarti satu-satunya pencipta. Kalau Hosea kan, akulah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Orang Kristen tidak usah bingung, memang satu kok. Amin. Makanya Yesus ngomong kan, orang Yahudi mencak-mencak, aku dan Bapa satu, aku bukan yang lain. Nanti bicara yang lain, kita belajar alos dan heteros. Saya nyoba ngomong sama Chandra, pusing saya. Bahasa Yunani, heteros sama alos. Ya, itu yang dipakai itu alos, ya. Tapi lain kali lah. Jadi Yesus ngomong, aku ini satu sama Bapa. Lah, jadi kita sudah jelas ya, Tuhan itu seorang diri menciptakan, Yahweh Allah, Bapa
pencipta segala yang ada itu. Lagunya apa? Betapa ajaib, dahsyat Engkau Tuhan. Ya oke, sekarang Allah itu pencipta, nggak usah dipermasalahkan. Bapa itu menciptakan segala sesuatu, nggak usah dipermasalahkan. Sekarang yang dicoba kita lihat, firman itu, Tuhan Yesus itu juga pencipta. Ini aja. Ada 2 ayat tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, Kolose 1 ayat 15-16. Agak cepat bacanya. Kolose 1, 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia itu Yesus ya. Apa tadi? Gambar Allah yang tidak kelihatan itu jadi kelihatan oleh Yesus. Dia yang sulung, yang pertama, enarke, pemimpin dari segala ciptaan, yang utama, yang the first, seperti Allah yang pertama segala ciptaan. 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Di dalam Dialah, Yesus tadi ya, gambar Allah tadi telah diciptakan segala sesuatu yang mana ada di sorga, yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Banyak menciptakan sorga. Sorga kan tidak kelihatan. Pada mulanya Allah menciptakan itu sorga terjemahnya. Langit itu jamak sama yim itu sorga juga artinya. Langit dan bumi. Yang kelihatan dan yang kelihatan baik singgasana maupun kerajaan. Terus baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan diciptakan oleh Dia. Yesus ini gambar Allah tadi dan untuk Dia. Lebih jelas lagi Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai anaknya ini ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah dia ini siapa? Yesus. Anaknya yang dimaksudkan apa saudaraku? Telah menjadikan alam semesta. Telah menjadikan alam semesta. Ini kalau enggak ngerti mumet loh. Anaknya menjadikan alam semesta. Tapi kita yang Kristen udah ngerti. Anaknya ini Yesus Kristus kan yang dimaksud. Ini siapa? Firman. Firman kan Kejadian 1, 2, 3 melompat ayat 14. Penjelasannya di situ. Yohanes, saya bilang apa tadi? Kejadian, sorry. Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 lompat ayat 14 langsung. Silakan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman atau Dia itu. Dan tanpa Dia atau firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Firman itu satu-satunya pencipta. Allah tidak menciptakan dengan cara yang lain. Firman inilah, tanpa Dia tidak ada yang tercipta. Hanya Dia yang sang pencipta. Allah itu pencipta, firman itu juga pencipta. Ayat 14 lompat. Firman itu telah menjadi manusia dan ya diam kan? di antara kita. Nah, sampai itu. Dan kita melihat sebagai anak tunggal Allah. Itulah Yesus. Ya, jadi Bapa itu pencipta. Yesus itu juga pencipta. Nah, Roh Kudus itu pencipta juga minggu lalu. Ayub pasal 33 ayat 4. Oh ya apa saudaraku? Apakah ada 3 pencipta Mas Chandra? Allah Bapa pencipta. Tuhan Yesus juga pencipta sebagai sang firman. Roh Kudus juga pencipta. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Oh ya toh, Roh Allah telah membuat aku. Terus? Dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Roh Allah itu ya nafas Allah yang membuat aku hidupnya apa ini? Satu lagi 104 ayat 30. Mazmur, ini Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, engkau mengirim rohmu, ini minggu lalu sebenarnya. Mereka tercipta. Mereka ini manusia tercipta, segala alam semesta tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Ya, Roh Allah melayang-layang tadi loh, memperbaharui muka bumi. Bapa pencipta, Allah Bapa. Tuhan Yesus sebagai sang firman pencipta. Roh Kudus, ada berapa pencipta? Ayo Pak dulu Ezer, berapa pencipta?
Benar tak? Tadi ada Bapa pencipta. Tuhan Yesus juga pencipta. Roh Kudus juga pencipta. Ada berapa pencipta? Loh, orang Kristen nggak gila tadi. Ada Bapa pencipta. Ulangi lagi. Tuhan Yesus pencipta. Roh Kudus pencipta. Ada berapa pencipta? Benar satu. Hah? Amin? Kenapa? Nah, Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan. Langit Telah dijadikan. Jadi Allah, tadi kan Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah mencipta, Bapa itu bicara Bapa pencipta. Oke, Bapa mencipta dengan apa? Firman. Nah, ini kan, oleh firmannya Bapa, langit dijadikan. Terus, oleh Nafas dari mulutnya segala tentaranya. segala tentaranya, ini terjemahnya agak rumit ini. Saya pakai Septuaginta. Jadi, maksudnya gini, ini bicara langit ya. Jadi oleh firman-Nya langit dijadikan. Maaf. Oleh nafasnya segala tentaranya itu perangkatnya langit. Ya. Kalau bicara fisik matahari, bulan, bintang. Tapi kalau bicara rohani tentara langit itu malaikat. Ya. Surga dan para malaikat. Roh Kudus ini yang memberi kehidupan. Nafas Allah tadi membuat aku hidup. Ya, saya enggak ada waktu. Saudara tahu enggak? Bintang itu apa sih? Ayo Mbak Aulia Kik ini kan IPA juara kelas ini. Bintang itu planet yang bersinar. Dari mana sinarnya, saudara? Ini loh, energinya itu. Roh Kudus memberikan energi ini. Kehidupan dalam tingkat tertentu. Tanah ini, bicara tanah ada kehidupannya, saudaraku. Kamu tanam bisa hidup. Loh, kalau sesuatu kamu tanam di tanah bisa hidup, kan berarti ada yang memberi kehidupan di tanah ini. Itulah karya Roh Kudus. Roh Kudus juga pencipta. Jadi gini, Tuhan Allah Bapa itu mencipta dengan melalui firman-Nya dan Roh-Nya memberi kehidupan. Itu Nehemia mengatakan juga, Nehemia 9 ayat 6. Nanti satu ayat lagi kita tutup, kita berdoa. Nehemia 9 ayat 6. Karena waktu ya sayang banyak yang tidak bisa kesampaian. Hanya Engkau adalah Tuhan. Hanya Engkau adalah Yahweh. Engkau Tuhan. telah menjadikan langit. Engkau telah jadikan langit. Tadi Ya. kita tahu Tuhan menjadikan langit dengan apa? Firman-Nya. Terus? Ya langit segala langit. Langit segala langit. Bahkan tingkap-tingkap langit sampai surga langit tingkat 3. Terus Dengan segala bala tentaranya, perangkat-perangkat langit, para malaikat juga. Dan bumi dengan segala yang ada. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Kita tahu dengan firman Tuhan Allah menjadikan ini semua. Engkau, perhatikan Engkau memberi hidup kepada semuanya. Engkau ini Tuhan, Yahweh, Bapa. Memberi hidup kepada semuanya. Itu dengan apa? Dan balat. Sebentar. Allah memberi hidup dengan apa? Rohnya. Nafasnya. Roh itu nafas. Nafas Allah. Berikan kehidupan kepada semuanya. Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Jadi bukan Allah yang lain, tidak ada yang lain. Orang Kristen menyembah satu Allah. Ya, Bapa Allah, Firman Allah, paling enak Firman. Kalau ngomong Yesus kok saya jimeneng, manusia gitu. Bapa Allah, Firman, ini sebelum jadi manusia Firman, itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Tapi hanya ada satu Allah. Ini pengakuan iman. Dan bagaimana penjelasannya? Bapa mencipta, Firman juga mencipta, Roh Kudus juga mencipta. Tapi bukan berarti ada 3 pencipta, hanya ada satu pencipta, yaitu 1 Korintus 8 ayat 6. Kita tutup dengan ini. Ini sebenarnya kuncinya di sini, saudaraku. Terakhir ya, karena dipelihara istri saya, segera jualan ini. Enggak. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Hanya ada satu Allah saja. Amin. Ini pengakuan iman. Penjelasannya berikutnya, yaitu Bapa. Siapa Allahmu? Saudara kalau lihat filmnya siapa itu yang anak viral dulu. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku itu loh. Film apa? Anak muda itu loh. Oh boy itu loh. Wah, sing cowok. Sing film jadi kisah
kisah nyata itu loh, pacaran anak SMA terus jadi film itu loh. Siapa lupa saya. Dilan. Dilon apa Dilan itu? Itu ada cuplikannya tuh. Siapa Tuhanmu itu? Allah Tuhanku. Kalau orang Kristen, kita juga punya syahadat. Siapa Tuhanmu? Loh ini bacaan tak saudaraku. Berapa dulu? Berapa Allah ya? Berapa Allahmu? Siapa Allahmu itu? Bapa. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa. Itu Allah yang Esa itu. Yang, lah ini ya penjelasannya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Untuk dia kita hidup. Coba perhatian. Lanjutannya. Dan bagi kita. Dan satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Ini syahadatnya orang Kristen. Satu Allah Bapa. Satu Tuhan. Yesus Kristus. Ada penjelasannya. Waduh Bapak. Iki loh, ngamuk sih penjelasannya itu. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Segala sesuatu telah dijadikan. Telah dijadikan. Coba. Bapa daripadanya berasal. Jadi sumber. Bapa itu sumber segala sesuatu. Kalau Tuhan Yesus ini satu Tuhan saja. Yang karena dia kita hidup. Jangan dulu. Yang olehnya. Nya ini siapa? Ini harus Yesus. Kesetrum Mbak Septin. Bagi kita satu Allah, yaitu Bapa. Bapa itu siapa? Daripadanya, Bapa ini loh, berasal sumbernya. Dan kita punya satu Tuhan, namanya Siapa Yesus itu? Yang olehnya. Segala sesuatu telah dijadikan. Siapa yang menjadikan segala sesuatu kalau gitu? Yesus. Dari mana bisa terjadi? Bapa. Ini kalau Pak Chandra sudah matanya berair. Kalau ini melihat Bapa dan Yesus mumet. Coba Bapa dan Firman. Yesus itu kan Firman. Bapa itu daripadanya berasal segala sesuatu. Firman itu olehnya. Segala sesuatu dijadikan. Ini harus dihubungkan dengan pernyataan Yesus. Aku keluar dan datang dari Allah. Yesus sang firman itu, firman yang keluar dari mulutku akan melaksanakan. Keluar dari Allah. Jadi sumbernya Yesus itu dari Bapa, enggak apa-apa. Loh kita Yesus itu keluar dari Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar minggu lalu kan itu. Jadi firman dan roh itu keluar dari Allah, melaksanakan. Satu kan, satu Allah kan, Bapa. Ketika firman keluar, iya Allah juga kalau keluar dari Allah, melaksanakan. Jadi manusia, zamannya Yesus naik ke surga, nah minggu depan 2 minggu lagi ya belajar naik ke surga sebagai manusia. Roh Kudus juga keluar memberi kehidupan segala ciptaan, bahkan manusia yang sudah berdosa diperbarui. Itulah Allah yang kita sembah. Mumet-mumet dikit enggak apa-apa. Yang penting percaya. Yang penting saya sudah jelasin gitu loh. Anda ngerti enggak ngerti, nanti WA grupnya tak detailkan, pelajarilah. Tapi yang penting Anda punya pengakuan. Mari musik bisa maju ke depan. Bagi kita hanya ada satu Allah. Yaitu siapa? Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kita ambil ini aja, nanti kalau tidak terlebaran. Dan kita juga punya satu tuh, namanya Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Bagaimana bisa olehnya? Karena dia, sang firman, yang mengerjakan segala rencana kehendak Bapa. Haleluya.